kalau kembali ke sini, ini fotosintesis kan banyak sekali faktornya ya yang mempengaruhi faktor ini. Net fotosintesis merupakan fungsi dari cahaya, bukan LAI, dan ya cahaya dan ini LAI. Untuk mendapatkan ini butuh operation extinction dan sebagainya dan sebagainya. Jadi rumus yang sederhana ini untuk dibuat dalam ini jadi seperti ini ya. Mudah-mudahan nanti di berikutnya Anda akan mencoba seperti ini. Namun sebelumnya mahasiswa sudah punya Stella semua belum ya? Mumpung ingat, nanti bisa biar di-share lewat Drive ya, Google Drive. Ya. Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Iya, mudah-mudahan kalau belum ya nanti kita share di Google Drive, akan kita share ke grup teaching ya, grup tim teaching sama grup masing-masing kelas nanti. Nah, dari gambaran ini ya, untuk mendapatkan ini tidak akan terlepas dari unsur-unsur cuaca yang dalam hal ini berkaitan dengan hasil-hasil penemuan pada bidang agrometeorologi maupun bidang agronomi. Jadi sudah ada rumus-rumusnya. Oleh karena itu kita pada mulai pembelajaran minggu ini dan seminggu ini 1, 2, 3, 4 mungkin beberapa minggu ke depan kita akan membicarakan cuaca dan tanah yang terkait dengan model-model matematik yang digunakan untuk membangun model pertumbuhan tanaman. Baik, kita mulai dari mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya lebih mudah-mudahan. Kalau enggak nanti tolong teman-teman ada yang menambahkan. Suaranya nggak terdengar ya Pak? Atau memang? Ya. Ini adalah informasi tentang radiasi surya secara umum ya. Matahari memiliki suhu permukaan matahari sekian dan memancarkan energi ya, dalam bentuk radiasi sebanyak 73,4 juta watt per meter persegi. Energi yang sampai ke bumi, ya, sampai ke permukaan bumi hanya sekian ya, 1.360 watt per meter persegi. Energi surya akan diserap oleh permukaan bumi. Jadi dari sekian banyak yang diserap oleh bumi akan digunakan untuk proses-proses fisika di dalam atmosfer ya, baik pemanasan udara maupun penguapan ya. Kedua ini akan berkaitan dengan tadi respirasi, suhu udara. Penguapan ya ada berkaitan dengan neraca air yang mungkin akan mempengaruhi fotosintesis juga. Yang sampai ke permukaan yang digunakan untuk fotosintesis ini bervariasi ya, antara 1 sampai 7. 7 itu tanaman jagung, kalau nggak salah. 7 sama jagung, tanaman C3 biasanya antara 3 sampai 5%. Ini sudah di agroklimatologi, karakteristik radiasi surya, bahwa radiasi surya itu dipancarkan tanpa menggunakan media, melalui
ini. Tanpa menggunakan ini dalam bentuk cahaya, ya, dalam bentuk cahaya dengan kecepatan, ya, dalam bentuk kecepatan cahaya, dalam bentuk elektromagnetik, gelombang elektromagnetik. Ya. Kalau dalam partikel itu flux, ya, photon flux. Kemudian melepaskan panas jika diabsorpsi. Ini bisa Anda buktikan Anda berjemur, ya, berjemur di luar tanpa ada naungan, Anda akan merasakan panas. Itu buktinya bahwa radiasi surya itu bisa Anda absorb, sehingga Anda diabsorpsi oleh tubuh Anda dan melepaskan panas. Nah, panas yang dilepaskan itu dirasakan oleh kita. Bahkan kulit kalau dibuka, ya kulitnya sampai terbakar. Ini akan melepaskan panas ketika diabsorb. Nah, spektrumnya ini dari gamma rays sampai radio waves, ya. Radio waves. Nah, yang berperan dalam iklim, perubahan iklim atau cuaca, dalam cuaca dan iklim berkisar dari ini. Ultraviolet sampai infrared. Ini yang biasa atau dari ini sampai ini, ultraviolet dan infrared itu yang diamati atau dilaporkan oleh stasiun-stasiun klimatologi. Sementara spektrum yang berperan dalam fotosintesis ada visible light. Ini. Ya, ada feedback, maaf. Bahwa dari ini masih terdengar feedback, ya. Masih Pak. Mungkin salah satu mic bisa dimatikan. Ada yang komputernya saya. Ya nanti. Ya ada. Yang ini dimatikan saja, ya. Baik, ya. Radiasi surya juga dikenal sebagai radiasi bergelombang panjang, sementara radiasi bumi dikenal sebagai radiasi bergelombang pendek. Anda ini sudah kenal sekali. Itu didasarkan pada hukum ini, ya. Hukum Wiens. Hukum Wiens. Panjang gelombang panjang gelombang, ya. Panjang gelombang maksimum itu sama dengan 2.900 dibagi temperatur rendah. Kalau kita panjang gelombang pancaran tubuh kita ya 2.900 dibagi 36 atau 37. Panjang gelombangnya panjang, panjang. Ya. Kalau matahari mempunyai suhu temperatur tadi 46.000 derajat Kelvin, kurang ini. Sehingga panjang gelombangnya akan didapatkan 0,48 mikrometer. 2.900 dibagi 6.000. Sementara bumi sampai 10 mikrometer. Hampir 20 kali lipatnya panjangnya. Ini ada yang mengatakan 300, barangkali ini disederhanakan agar ketemu 10. Banyakkan 300 derajat Kelvin. Ini membuktikan bahwa rumus ini membuktikan bahwa radiasi matahari itu merupakan radiasi bergelombang panjang. Sementara radiasi bumi bergelombang pendek. Nah, ini gambar ini. Gambar ini menunjukkan ini. Ya, ada ini bumi
3.000 ya. Kalau tadi 2.290 ini 300 mestinya ya. 3 derajat Celcius, 3 derajat Kelvin. Ini 300 derajat Kelvin. Nah, dari tabel ini kita melihat bahwa semakin tinggi temperatur suatu benda, maka panjang gelombangnya semakin pendek. Ini panjang ya, ke sini makin pendek. Ini matahari 6.000 kilo, 6.000 derajat. Ini kalau 20.000 lebih pendek lagi. Nah, dari ini juga ada dikenal istilah adalah black body, ya, black body. Black body itu satu benda hitam, ya. Benda hitam. Setiap benda yang memiliki temperatur lebih besar dari 0 derajat Kelvin itu akan meradiasikan memancarkan panasnya dalam bentuk atau tubuhnya dalam bentuk radiasi gelombang elektromagnetik. Jadi semua benda, ya semua benda hitam, semua benda yang mempunyai suhu di atas itu akan memancarkan. Kita mempunyai 36 tambah 273, berarti 300-an ya, 300 derajat Kelvin. Berarti kita juga memancarkan gelombang elektromagnetik. Buktinya apa? Nah, Anda bisa melihat saya bisa melihat Anda dan sebagainya. Karena kita memancarkan radiasi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Kemudian di bagian bawah ini ya, dari ini sampai sini ini merupakan jumlah energi yang dipancarkan. Dari bumi jumlah energi yang dipancarkan sekian. Matahari dari sekian pancarkan atau ya, dalam watt per jam per meter persegi. Nah, banyaknya energi ini ditemukan oleh Stefan Boltzmann seperti ini. Oh ini E bukan F ya. Kan sama ya tadi F tapi ini E. Jumlah energi yang diradiasikan di energi yang dikeluarkan sebagai objek per satuan luas. Itu E sama dengan epsilon emisivitas permukaan benda hitam ini sama dengan 1. Kemudian tau ini kalau saya tahu konstanta Stefan Boltzmann besarannya 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi per Kelvin pangkat 4 T pangkat 4. T sama dengan temperatur atau dalam satuan Kelvin ya, dalam satuan. Ini berarti semakin tinggi suhu permukaan, energi yang dipancarkan itu semakin besar ya. Jadi pancaran dan radiasi yang dipancarkan jauh lebih tinggi ya. Jauh lebih tinggi dibanding dengan suhunya. Ya. Kemudian dari gambar tadi juga menunjukkan bahwa energi surya itu jauh lebih tinggi atau lebih tinggi dibandingkan dengan energi bumi. 6.000 pangkat 4 dibanding dengan 300 pangkat 4 itu jauh sekali. Menurut Planck, energi foton atau berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya. Ini panjang gelombangnya. E sama dengan H tetapan Planck. H merupakan tetapan Planck, kemudian C konstantanya. Panjang gelombang. Ya.
energi yang diberikan itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Semakin kecil ininya, maka energi foton yang dipantulkan itu jauh lebih banyak, lebih besar. Baik, kita bergerak ke radiasi par tadi sudah ya, radiasi par atau photosynthetically active radiation, radiasi yang digunakan untuk proses-proses fotosintesis. Ada yang menyebutkan 3,8 sampai 0,68 mikrometer, ada yang menyebutkan 0,4 sampai 0,7. Ya kan? Ini ada seperti itu. Nah, sementara di stasiun klimatologi seperti tadi saya sampaikan bahwa yang dicatat di stasiun klimatologi adalah radiasi surya global. Surya global. Yang panjang tadi yang 0,3 sampai 3 mikrometer. Padahal ini sehingga perlu ada penyesuaian. Nah, ada beberapa kajian ini yang Handoko 1991 bahwa radiasi par itu sama dengan 56% dari radiasi global. Ini ada gambarnya. Dan belum saya tuliskan. Ada model matematikanya. Kemudian ini sebagai perbandingan dari Handoko 91, ini Lemon 63. Radiasi tampak atau yang diserap sekitar 46%. Kalau tadi 56, radiasi parnya 56. Ini 46. 46%. 69 dari mana? Ini penyerapannya 69. Dibagi untuk yang tampak 46%, ini 1%. Jadi agak. Kalau yang ini dasarnya di Melbourne, kalau nggak salah. Ini yang Lemon. Jadi bisa digunakan pendekatan yang tadi. Kemudian sebaran radiasi surya, sebaran agihan Anda sudah mengenal juga tentang ini di agroklimatologi. Ini bergeser. Karena inklinasi bumi, karena evolusi dan revolusi, maka setiap permukaan bumi, setiap tempat di permukaan bumi akan menerima radiasi yang berbeda atau radiasi atau energi yang berbeda, ya, berbeda-beda. Itu tergantung pada lintangnya, tergantung pada lintang dan waktunya, ya. Berbeda-beda tergantung pada lintang. Ekuator menerima radiasi surya jauh lebih banyak dibandingkan di bagian kutub, itu lintangnya, letak lintangnya. Kemudian waktu itu bisa diurnal dan musiman. Diurnal siang hari menerima radiasi lebih banyak dibanding pada pagi hari ataupun sore hari. Karena tegak lurus ya, berkaitan sudut. Lurus. Inklinasi bumi sekian. Pada diurnal, energi radiasi maksimum diterima pada tengah hari saat sudut datangnya paling rendah. Ini Anda lihat di sini misalnya. Nah, ini bumi globalnya mirip 66,5 derajat Celcius berputar kan, dari barat ke timur
sambil mengelilingi matahari, revolusi. N ini, N terus N ini merupakan garis normal ya. Garis normal. Z1, Z2, ini Z2 dari sini ke sini, dan Z3 ini merupakan zenith angle ya, sudut datang antara radiasi surya dan garis normal. Ini sudut datangnya. Ini berarti pagi hari, ini sore hari, ya, siang hari. Pada lintang yang berbeda. Ini pagi, sana lebih pagi, sini lebih sore. Fluktuasi surya itu bisa digambarkan seolah-olah tidak ada atmosfer. Ya. Fluktuasi surya yang sampai ke permukaan bumi tanpa atmosfer disamakan ya dengan fluktuasi surya di puncak atmosfer. Nah, radiasi surya di puncak atmosfer ini dikenal dengan radiasi anode Ga. Nanti ada rumus-rumus ini akan bermanfaat apabila Anda tidak mendapatkan data tentang radiasi surya dari stasiun klimatologi tertentu ya. Jauh sekali atau bahkan tidak ada, itu Anda bisa menggunakan ini rumus-rumus yang akan ditayangkan. Ini kemudian Ga dapat diduga atas dasar fungsi lintang ya, tadi kan radiasi anode itu khatulistiwa dan pagi, siang atau sore. Jadi ditentukan fungsi lintang, letak lintang, dan sudut deklinasi. Sementara sudut deklinasi dihitung berdasarkan fungsi tanggal dalam setahun. Jadi satu tahun, hari dalam satu tahun itu diberi nomor 1 sampai 360. 1 sampai 360. Nomor 1 itu sama dengan 1 Januari, sementara nomor 365 merupakan tanggal 31 Desember. 300 Desember. Nah, nomor ini nanti akan dimasukkan di sini yang nomor. Sehingga rumus dari ini adalah ya, minus 23,4 cos dikali 2pi nomor, ini harinya berapa, hari keberapa, ditambah 10 dibagi 25. Ini dibagi 365. Itu sudut deklinasinya. Sementara radiasi anode bisa dihitung atau didekati dengan rumus ini. 0,6528 dikali H besar sin theta, sin delta cos delta sin H kali ini. Di mana H ini sama dengan setengah panjang hari. Ini setengah panjang hari ya. Nanti di belakang ada, atau iya, di belakang mestinya ada panjang hari ya, panjang hari. Pak Anca akan menyampaikan itu panjang hari. Panjang hari, setengah panjang hari. Di Indonesia, radiasi surya yang datang ke permukaan bumi dipengaruhi oleh tingkat keawanan yang tinggi. Ya, kita daerah tropis, daerahnya yang dikenal dengan daerah basah kering, wet and dry atau penghujan dan kemarau, sehingga radiasi yang sampai ke permukaan bumi juga sangat ditentukan oleh tingkat keawanan atau ada tidaknya awan di atmosfer. Nah, oleh karena itu perlu pendekatan lain, yaitu
mencari bagaimana hubungan antara penerimaan radiasi surya dan tingkat keawanan. Dari ini sudah didapatkan ya hubungan kedua itu. GS radiasi yang sampai ke permukaan bumi dibagi radiasi anode sama dengan A ditambah B kali M B dikali N per N. N kecil ini rata-rata lama matahari bersinar cerah selama sehari. Kalau kita sehari rata-rata 12 jam, tapi N-nya belum tentu 12 jam. Kalau musim kemarau, iya mungkin sama ya, begitu terbit jam 6 sampai jam 18, ya 12 jam. Tapi kalau musim penghujan tidak. Ini biasanya data Campbell-Stock, ini nanti bisa menggunakan ini karena Campbell-Stock mengukur radiasi surya maksimum ya dengan membakar tiasnya. Terbakar itu diukur, nanti akan ketemu panjang harinya berapa rata-rata. Satuannya jam, kemudian N adalah panjang hari, jam. Ya kalau di sini rata-rata 12. Rata-rata 12. A dan B ini merupakan konstanta yang bergantung pada tempat. Bergantung pada tempat. Misalnya kajian di Pusaka Negara yang dilakukan oleh Handoko tahun sekian, itu membuat grafik hubungan antara kedua variabel ini, tadi penerimaan radiasi surya dan ini ditemukan konstanta A-nya adalah sekian 0,33 dan konstanta B 0,32. Hanya tergantung pada pengamatan 12 jam, bisa 12 lebih, bisa 11 50 menit, terus ini bisa 4 jam, 5 jam. 5 jam atau 7 jam, tergantung tingkat keawanan. Ini salah satu contoh konstanta ini. Mungkin tempat lain berbeda lagi. Tempat lain berbeda lagi. Sehingga memberi kesempatan Anda untuk mencari ini, dimasukkan ke dalam apa? Rumus. Itu yang bisa saya sampaikan ke Pak Anca. Silakan. Saya kembalikan ke Pak Anca. Saya tutup dulu. Ya, Baik, Pak. silakan Pak. Baik, Pak. Bentar, saya akan tampilkan slide-nya dulu. Halo Pak Anca. Ya Pak, saya akan tampilkan slide-nya dulu sebentar. Pak Anca? Iya Pak. Iya. Monggo, Kak. Tadi. Oke. Iya. Slide saya sudah kelihatan? Gimana? Lihat Pak. Slide sudah kelihatan ya. Oke. Saya akan melanjutkan sedikit dari Pak Agus mengenai faktor-faktor cuaca yang terkait dengan neraca energi, panjang hari, dan suhu udara. Jadi kalau kita lihat, tadi ada beberapa teori tentang radiasi surya. Nah ini saya akan sedikit menjelaskan sebuah proses di sini dalam radiasi. Jadi kalau ada matahari kan bersinar, terus gelombangnya itu masuk ke ruang hampa ya, sebelum masuk ke atmosfer bumi ya. Nah, sebelum dia masuk ke atmosfer bumi, dia masuk ke dalam ruang hampa. Kemudian ketika masuk, disebut dengan RA ya, radiasi RA. Ketika masuk ke atmosfer bumi, dia berinteraksi dengan lapisan atmosfer, sehingga ada sebagian yang energi yang terserap dan sebagainya. Dan itu disebut dengan RS atau radiasi gelombang pendek. Radiasi gelombang pendek. Kenapa bukan gelombang panjang? Nah, ada yang bisa menjawab nggak? Kenapa bukan radiasi gelombang panjang?
Jadi terkait dengan penjelasan Pak Agus tadi. Karena rumusnya tadi kan ada per lambda ya, per panjang gelombang. Jadi kalau dia panjang gelombangnya pendek, maka dia energinya besar. Jadi ada E sama dengan H per lambda tadi ya. Kalau dia panjang gelombangnya pendek, maka energinya besar. Nah, jadi radiasi yang datang dari matahari ini, S radiasi gelombang pendek itu mempunyai energi yang besar. Energi yang besar. Perjalanannya dia akan terpantulkan ya oleh partikel debu, partikel air, awan dan sebagainya. Nah, ketika dia menabrak partikel-partikel tersebut atau lapisan-lapisan tersebut atau molekul-molekul yang ada di atmosfer, dia akan diserap sebagian energinya oleh atmosfer. Nah, ketika diserap, maka dia akan kehilangan energinya. Nah, jadilah radiasi gelombang pendek tersebut ketika diserap energinya pada sesuatu permukaan atau sebuah molekul yang ada di atmosfer, dia akan, Fahri coba berhenti dulu. Ketika dia diserap oleh suatu molekul atau permukaan, maka dia akan kehilangan energinya, maka dia akan menjadi radiasi gelombang panjang. Kenapa? Radiasi gelombang panjang tadi sekali lagi terkait dengan energi yang ada pada radiasi tersebut. Radiasi gelombang panjang itu karena gelombangnya panjang, maka dia kalau di rumus E sama dengan H per lambda tadi, dia menjadi pembagi. Kalau pembaginya besar, maka energinya kecil. Nah, jadi radiasi gelombang pendek punya energi besar, ketika terpantul, energinya diserap, dan dia menjadi radiasi gelombang panjang. Nah, dia ada RS, radiasi short wave, ini RS, dan ada RL di sini, radiasi long wave. Long wave. Nah, dia datangnya dari awan nih, karena mungkin sudah lewat awan, diserap energinya oleh awan, dan energinya, sisa energinya terus ke bumi. Seperti itu. Nah, ketika sampai ke bumi, kan dia akan menabrak permukaan bumi atau permukaan vegetasi tanaman. Kita lihat. Jadi ini yang nanti akan menjadi dalam perhitungan neraca energi ya. Apakah dia menabrak permukaan bumi atau menabrak permukaan vegetasi tanaman. Nah, ketika dia menabrak permukaan, maka sebagian energi juga akan diserap oleh permukaan tersebut. Jadi ada RS yang menabrak ke permukaan, bisa permukaan bumi, bisa permukaan tanaman atau kanopi, maka dia akan diserap sebagian energinya dan sebagian lagi dipantulkan. Nah, ketika dipantulkan ini dia menjadi energi gelombang panjang karena energinya sudah berkurang diserap oleh permukaan. Seperti halnya juga terjadi pada radiasi gelombang panjang, dia energinya memang sudah lebih rendah daripada radiasi gelombang pendek. Ketika masuk ke permukaan bumi, dia diserap dan juga akan dipantulkan. Jadi sudah energinya sedikit, kemudian diserap lagi oleh permukaan bumi atau permukaan kanopi, kemudian dipantulkan lagi menjadi radiasi gelombang panjang pantul ya. Nah, jadi ada RL down, RL up nih. Jadi itu proses dua komponen, yaitu radiasi gelombang pendek dan radiasi gelombang panjang yang masuk ke bumi sehingga menjadi penyerapan radiasi tersebut, radiasi net short wave, radiasi short wave dengan radiasi long wave itu diserap menjadi radiasi net. Atau apa net itu ya? Net itu apa bahasa Indonesia net? Net itu yang diserap lah, total ya, total. Kalau net berat bersih, radiasi yang diserap oleh bumi ya. Nah, jadi radiasi net short wave dan radiasi net long wave. Nah, mungkin Anda melihat rumus-rumus ini jangan takut, dengarkan saja penjelasannya, mungkin saya tidak akan membuat perhitungan di sini. Jadi penjelasannya ya. Jadi penjelasan saya menjelaskan dengan rumus itu lebih gampang lihatnya daripada menjelaskan dengan kalimat yang panjang-panjang ya. Kalimat panjang-panjang mungkin kalau kalimatnya yang panjang-panjang mungkin saya perlu beberapa halaman, tapi rumus Anda di sini radiasi gelombang pendek yang diserap oleh permukaan bumi itu adalah radiasi gelombang pendek yang masuk dikurangi dengan radiasi gelombang pendek keluar. Jadi yang diserap ini yang apa yang
Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak Anca. Terdengar, Pak. Ya, terima kasih. Saya akan lanjutkan. Mohon maaf kalau putus-putus karena koneksi saya agak bermasalah. Ya. Kita lanjut ya. Tadi radiasi net yang diserap oleh permukaan bumi saya bilang bisa permukaan tanah, bisa permukaan kanopi tanaman ya. Nanti dari tanaman, kalau tanamannya rimbun, ada transmissivity ya, radiasi yang ditembus oleh radiasi matahari tersebut ke bawah tanah. Atau kalau tanamannya tidak rimbun, maka dia banyak yang ditembus ke dalam tanah. Ada koefisien yang disebut dengan transmissivity, terusan cahaya yang diteruskan oleh kanopi tanaman. Nah, jadi kita punya radiasi net short wave dan radiasi net long wave. Total radiasi yang diterima oleh permukaan, kalau saya bilang permukaan bumi bisa jadi permukaan tanah, sawah di atas tanaman jagung, ladang tanaman jagung dan sebagainya. Nah, total radiasi yang diterima permukaan bumi adalah radiasi net short wave, radiasi net gelombang pendek ditambah dengan radiasi net gelombang panjang. Nah, ini generalnya adalah radiasi ini yang diserap. Sebagaimana halnya radiasi gelombang panjang yang masuk dikurangi dengan radiasi gelombang panjang yang dipantulkan, itu adalah radiasi gelombang panjang yang diserap. Sehingga bisa kita katakan total radiasi yang diserap oleh permukaan bumi tadi bisa permukaan tanaman juga, itu adalah net dari short wave, radiasi gelombang pendek yang net. Dan kalau kita lihat saya membagi ada permukaan tanah, kemudian ada permukaan tanaman. Ya, permukaan tanah itu diteruskan dari kanopi tanaman ke bawah. Nah, jadi makanya dia ada sebuah koefisien yang disebut dengan koefisien transmisi di sini ya. Tausi ini adalah koefisien transmisi tanaman. Yang besarnya itu ditentukan oleh leaf area index. Jadi semakin besar leaf area index, maka koefisien transmisinya akan semakin kecil ya. Kecil nggak? Semakin rimbun tanaman, maka transmisinya semakin kecil ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada kesalahan saya menulis rumusnya mungkin. Ada minus mungkin, karena kalau E pangkat sekian itu dia naik ya, naik dengan eksponensial. Tapi kalau E pangkat minus, dia akan turun. Jadi kalau LAI-nya meningkat, jadi minus 0,4 dikali LAI ya. Ini salah satu pendekatan, mungkin koefisien 0,4 bisa berubah. Jadi kalau dia semakin rimbun, maka radiasi netnya semakin kecil. Jadi suatu fraksi dari radiasi gelombang pendek yang datang ke bumi. Tapi kalau di permukaan tanaman itu juga ada faktor alfa di sini. Alfa ini albedo ya. Ada albedo, ada koefisien transmisi. Jadi ini yang terjadi di permukaan tanah kalau ada kanopi, kemudian ada permukaan tanaman. Jadi kalau di permukaan tanah itu tergantung dari tembusannya matahari yang dari tanaman itu, dari kanopi tanaman. Kalau di permukaan tanaman yang langsung datang dari matahari terus diserap. Jadi ini kalau ini tembusannya, ini satu dikurang tembusan, ini serapan. Ini tembusan dari tanaman, ini serapan dari tanaman. Jadi di atas permukaan tanah dan permukaan tanaman radiasinya bisa berbeda. Artinya apa? Energi yang diterima oleh tanaman itu sebesar ini untuk radiasi netnya, dan energi yang diterima oleh tanah sebesar ini. Nah, ini nanti bisa menjadi basis kita untuk menghitung berapa suhu di permukaan tanah, berapa suhu di permukaan tanaman. Seperti itu. Namun pada kuliah ini kita tidak akan menghitung itu ya. Tapi kalau kita lanjutkan lagi nanti dia akan menjadi perhitungan. Sama juga halnya dengan radiasi net gelombang panjang yang energinya lebih rendah. Nah, karena dia kalau ini memerlukan input berupa radiasi, kalau ini kita bisa menghitungnya berdasarkan suhu. Jadi namanya radiasi gelombang panjang itu didekati dengan ini rumus radiasi ya, EA Stefan Boltzmann dikali suhu dipangkatkan 4. Jadi kalau berapa energi yang dipancarkan dari badan Anda, kan? Sehitung aja suhunya pakai termometer infrared ya. Ada TA pangkat 4, ada emisivitas kulit berapa. Kemudian tetapan Stefan Boltzmann berapa? 5,6 dikali 10 pangkat 8 atau minus 8. 10 pangkat 8 ya. Dikali suhu dipangkatkan 4 dalam Kelvin ini ya. Jadi Anda bisa menghitung berapa radiasi gelombang panjang yang terpancar dari badan Anda gitu ya. Nah, makanya kalau di perang itu, kalau night vision ya, kalau perangnya malam, itu tentara
tentara yang sudah canggih itu ya dilengkapi dengan kacamata infrared. Jadi walaupun itunya tidak kelihatan, orang-orangnya tidak kelihatan kalau kita tidak menggunakan kacamata infrared. Kalau kita pakai kacamata infrared, dia bisa mengenali energi badan Anda gitu, energi badan musuhnya yang ada di dalam gelap. Jadi dia bisa tetap melihat sasarannya, sasaran tembaknya di mana. Nah, kalau di permukaan bumi untuk berapa yang diserap, kita melihat suhu langit berapa. Suhu langit gimana mengukurnya? Suhu udara yang ada di atas beberapa meter dari permukaan. Kemudian juga dikurangi dengan suhu permukaan tanah. Nah, ini akan jadi net ya. Jadi ini radiasi dari udara dari atas, radiasi gelombang panjang. Ini ada radiasi dari permukaan tanah. Net yang diserap oleh tanaman adalah yang datang dikurang yang pantul. Ini ada permukaan tanah, permukaan tanaman. Kira-kira seperti itu konsep radiasi net. Nah, kenapa kita perlu mengetahui radiasi net ini? Karena radiasi net ini akan menjadi sumber energi untuk berbagai proses yang ada di dalam bumi ya. Nah, kalau kita lihat, nah ini kalau ini saya kasih contoh bagaimana menghitung dengan program ya. Anda tidak perlu pusing-pusing, cuma lihat saja ini contohnya begini. Ada masukannya adalah day of year, hari keberapa dalam satu tahun. Jadi kalau hari tanggal 1 Januari nilainya 1, kalau tanggal 31 Januari nilainya 31, tanggal 1 Februari nilainya 32, diteruskan ya, ditambahkan terus dari hari pertama sampai hari ke 365. Kemudian jam berapa radiasi RS-nya, radiasi yang datang dari matahari, kemudian suhu udaranya berapa, kelembapan berapa, kelembapan ini ada kaitannya dengan emisivitas. Nah, ini kita menghitung untuk menghitung berapa radiasi gelombang pendek yang masuk dan berapa radiasi gelombang panjang yang masuk. Ini tadi ada kalau ditunjukkan Pak Agus ada sin, cos dan sebagainya dimasukkan ke rumus ini. Nanti dari fungsi ini kita bisa mendapatkan keluarannya adalah radiasi gelombang pendek yang masuk dan radiasi gelombang panjang yang masuk. Oh, ada garis-garis ya. Bella gimana caranya garis-garis? Bella, Deli apa Bella? Oh, ini ya. Ini apa, penghapus kursornya diganti penghapus ganti mungkin Pak Anca. Kursornya diganti penghapus. Ini kan penghapus itu kursornya berfungsi sebagai penghapus sehingga ada garis-garisnya barangkali. Oh, ini ada. Sebentar saya. Coba Bella dihapus dulu tadi siapa? Belia apa siapa? Saya akan pakai ya. Oke. Oh ya ini ada nih. Tes draw. Bisa. Oke. Spotlight tes. Oh, nggak bisa ya. Draw. Nah. Nah, ini salah satu contoh ketika kita punya program, kita punya persamaan di atas, kita bisa masukkan dalam program, kemudian kita menghitung berapa short wave in dan berapa long wave in ya, radiasi gelombang pendek yang masuk dan radiasi gelombang panjang yang masuk. Saya belum bisa ini pakainya. Oke ya, saya ini aja pakai pointer saja ya. Jadi di sini masukannya berupa day of year, jadi hari keberapa dalam tahun itu dari 1 sampai 365. Kemudian jam berapa yang akan kita lihat, kemudian radiasi dari mataharinya berapa, radiasi utama RS-nya tadi. Kemudian suhu udara berapa nanti untuk menghitung RL atau radiasi long wave dari udara, kemudian RH berapa, ada kaitannya dengan emisivitas dan ada kaitannya dengan emisivitas. Setelah dihitung nanti ada rumus sin cos-nya dimasukkan, nanti di bawahnya keluarannya adalah short wave in dan long wave in. Berapa radiasi gelombang pendek dan yang masuk dan berapa radiasi gelombang panjang yang masuk. Nanti kalau Anda ingin menghitung radiasi gelombang panjang yang keluar dan radiasi gelombang pendek yang keluar juga bisa ada persamaan menggunakan persamaan yang sebelumnya tadi. Di sini ada radiasi yang masuk dan radiasi yang keluar ya dari kanopi tanaman seperti itu.
Kita lanjut. Nah, kenapa kita penting menghitung radiasi net? Karena radiasi net akan menjadi basis bagi sebuah proses-proses yang ada. Nah, radiasi net ini adalah radiasi gelombang pendek net dan radiasi gelombang panjang net, menjadi radiasi net ya. Nah, radiasi net ketika masuk nanti akan menjadi sumber energi bagi berbagai proses di permukaan. Salah satunya adalah evapotranspirasi. Jadi energi dari evapotranspirasi tersebut, kalau kita convert, kita letakkan energi tersebut di permukaan air, katakanlah kalau di permukaan tanah yang basah atau di tanaman yang ada kelembapan daunnya di stomatanya, katakanlah nanti dia akan menjadikan evapotranspirasi, jadi menjadi air yang menguap situ. Nah, selain itu baik dari tanah dari tanaman ya. Jadi energi yang masuk tersebut kalau misalkan kena akan menjadi latent heat of vaporisasi untuk proses evaporasi dan transpirasi. Kemudian ada sebagian panas yang masuk ke dalam tanah jadi ground heat, ada yang terpantul di atas tanah ya. Ini dinamakan sensible heat. Sensible heat itu panas yang terasa ya. Jadi kalau misalnya kita berjalan di atas rumput, di atas sawah, di atas lahan, kemudian kita terasa panas, itu adalah panas pantulnya ya. Jadi badan Anda itu menerima radiasi dari atas, radiasi langsung itu bisa radiasi gelombang pendek panjang, bisa, dan juga menerima panas pantulan dari permukaan. Jadi kerasa panas seperti itu ya. Nah, ini yang dinamakan dengan neraca energi. Jadi radiasi net yang diterima oleh permukaan bumi, sekali lagi permukaan bumi bisa permukaan tanah, bisa permukaan tanaman, kemudian akan menjadi sumber bagi sensible heat, akan dikonversi katakanlah menjadi sensible heat, kemudian menjadi latent heat evaporasi. Jadi nanti ini dalam bentuk energi ya, masih dalam bentuk energi. Nanti kalau dalam persamaan neraca air akan menjadi bentuk berapa banyak airnya gitu. Energi sebesar ini bisa menguapkan berapa banyak air. Dan ini adalah ground heat ya, panas yang masuk ke dalam tanah. Panas yang masuk ke dalam tanah akan meningkatkan panas di tanah ya. Jadi katanya kalau cacing itu dia menjauhi panas, jadi dia biasanya masuk ke dalam gitu ya. Cacing sutra gitu ya, tidak di permukaan karena tanahnya di permukaan itu panas, dekat permukaan. Baik, kemudian saya lanjutkan sedikit informasi mengenai hubungan neraca energi dan neraca air. Nah, neraca energi dan neraca air akan beririsan pada sebuah variabel yaitu delta I. Tadi seperti yang saya sampaikan, panas dari radiasi net itu salah satunya akan dikonversi ke latent heat of evaporasi ya, atau energi untuk evaporasi. Maka dalam persamaan neraca energi ada komponen energi untuk evapotranspirasi. Dalam persamaan neraca air, kalau kita lihat di sini ada proses atau komponen energi yang sudah dikonversi menjadi air yang diuapkan. Nah, kalau ini jumlahnya satuannya energi, watt per meter persegi. Kalau ini satuannya satuan air, yaitu milimeter bisa per hari ya, milimeter per day. Kalau kalau tanaman padi itu katanya evapotranspirasinya harian itu 5 mm per hari. Jadi satu hari 5 mm dia menguapkan air dari tanah dan tanamannya. Nah, selain itu, kalau neraca air, kalau kita lihat nih perubahan kadar air yang ada di tanah itu terjadi karena penambahan. Kalau sekali lagi nih Anda mungkin ingat variabel stok ya, variabel stok atau state variable tadi kata Pak Agus, bisa stok variable atau state variable, variabel keadaan. Itu adalah berapa yang masuk dikurang dengan berapa yang keluar. Nah, masuknya lewat mana? Masuknya lewat presipitasi hujan atau intersepsi yang turun ke tanah ya. Ketika tertahan di tanaman kemudian turun ke tanah, dia mendapatkan air tanahnya. Kemudian yang keluar itu keluar melalui evapotranspirasi, melalui runoff. Runoff itu aliran permukaan. Kalau hujan kemudian setelah dia masuk airnya ke dalam tanah ada aliran di permukaan, maka dia hilang dari situ ya. Bisa juga subsurface runoff atau aliran permukaan yang di bawah permukaan tanah ya, subsurface ya, di bawah permukaan tanah ada aliran lagi ke arah sungai misalnya ke arah yang lebih rendah. Itu juga menghilangkan air yang ada di tanah. Kemudian ada lagi perkolasi. Perkolasi itu air yang masuk ke dalam tanah dalam gitu ya, masuk ke dalam tanah yang lebih dalam gitu, turun. Jadi katakanlah ini daerah kita melihat lapisan tanah daerah perakaran. Nah, daerah perakaran itu berarti
perubahan kadar airnya tergantung dari berapa yang masuk dan berapa yang keluar. Kalau tadi latent heat of evaporation-nya besar atau panas laten untuk evaporasi besar, maka ini akan menyumbang komponen besar pada kehilangan kadar air tanah di sini. Kira-kira seperti itu. Ini hubungan antara neraca energi dan neraca air. Jadi latent heat of evaporation dan evapotranspirasi adalah sama. Kalau lambda E ini bentuknya adalah energi, persamaannya dalam bentuk energi, jadi satuannya watt per meter persegi, berapa watt yang yang ada dalam 1 meter persegi. Kalau ET ini dalam satuan tebal air berapa milimeter per satuan waktu, berapa milimeter per hari gitu. Tadi saya bilang kalau sawah, kalau padi itu 5 milimeter per hari evapotranspirasinya. Ketika musim panas, ketika musim kemarau juga mungkin bisa berkurang karena air yang di bawah akar itu berkurang, jadi pengambilannya lebih sedikit sehingga bisa mencapai separuhnya 2,5 mm per hari. Nah, untuk neraca air yang lebih detail akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lain ya. Nanti akan ada contohnya di pertemuan neraca air disertai dengan stock and flow modelnya ya, diagram stock and flow-nya. Kalau ini diagram sederhana ya, neraca sederhana. Jadi tabungan itu berapa uang masuk dan kurangi berapa uang keluar, kira-kira gitu ya. Ini kalau ini tabungan air ya. Tabungan air berapa yang masuk dan dikurangi berapa yang keluar. Seperti itu. Kemudian, nah, tadi sudah melihat juga gambar ini ya, perhitungan panjang hari. Perhitungan panjang hari ini akan melibatkan, kita sudah selesai dengan radiasi surya, jadi kita terhenti pada radiasi net ini, radiasi net dan irisannya dengan neraca air, neraca energi dan neraca air ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke perhitungan panjang hari. Panjang hari ini mungkin adik-adik bisa memahami bahwa panjang hari itu tergantung dari posisi kita. Posisi kita di daerah tropis di khatulistiwa. Artinya kita akan lebih panjang harinya daripada kita di daerah subtropis ya. Kalau subtropis itu bisa ketika musim kemarau itu panjang harinya lebih panjang, ketika musim dingin panjang harinya lebih pendek. Misalnya di Jepang bisa sampai maghrib itu ketika musim dingin 4:30, jadi puasanya nanti lebih pendek ya, lebih cepat bukanya gitu. Nah, ketika puasanya jatuh pada musim panas bisa-bisa maghrib itu jam 8, jadi kita mulainya sahurnya jam 3, kemudian bukanya jam 8 gitu ya, lama sekali ya. Ada lagi daerah kutub itu mungkin bisa lebih panjang lagi harinya. Nah, seperti itu. Atau daerah-daerah Eropa yang lebih utara lagi lebih panjang harinya. Akan berat kalau puasa di sana ya. Nah, jadi kita tahu bahwa panjang hari itu dipengaruhi oleh posisi lintangnya. Karena kita lihat posisi bumi ini ya. Posisi bumi, kemudian ada deklinasi sudut kemiringan. Kemudian juga arah sinar matahari dari sini kan, arah sinar matahari. Jadi di lintang berapa dia akan menyebabkan panjang harinya berbeda. Jadi lintang itu akan mempengaruhi. Nah, arah matahari ini akan membentuk sudut dengan suatu sumbu normal yang tegak lurus dengan permukaan bumi dengan suatu sudut yang dinamakan sudut Z ya, sudut zenith angle ya, zenith apa bacanya, sudut zenith ya, sudut zenith. Nah nanti kalau kita lihat perhitungan panjang hari ya, panjang hari diperhitungkan dari sudut datang sinar matahari. Nah untuk menghitung panjang hari itu bagaimana? Kita melihat berapa sudut datang sinar matahari itu. Sudut datang sinar matahari. Kemudian sudut datang sinar matahari bagaimana menghitungnya? Diperhitungkan dari letak lintang. Nah, pada lintang berapa? Kalau kita kan lintang berapa ini? Jawa ya. Di bawah khatulistiwa, di bawah 0 ya. Mungkin saya tidak tahu ya. Kalau kan batasnya 6 dan 11 ya, lintang utara, lintang selatan ya kita. Kalau batas paling bawah itu 11 lintang selatan. Kita mungkin antara 0 dan 11 lah. 5, 6 atau sebagainya. Nah, kemudian kita kembali lagi zenith angle atau Z diperhitungkan dari letak lintang dan sudut deklinasi surya. Deklinasi surya. Nah, perhitungannya ini ada rumus. Anda kalau mau lihat lebih detail bagaimana menurunkannya bisa cari literatur ya, tapi akan saya berikan karena tujuan Anda tidak untuk menghitung ini. Saya akan menunjukkan bagaimana panjang hari itu bisa kita turunkan dari persamaan ini ya. Jadi cos Z, cos zenith angle tadi adalah sin letak lintang dikali dengan sin deklinasi surya ditambah cos letak lintang, cos deklinasi surya dikali dengan cos H. Cos H ini adalah sudut waktu. Sudut waktu. Pada Z
atau zenith angle 90 derajat, di mana cosnya bernilai 0, jika bernilai 0, maka sudut waktu ini bisa kita hitung. Tanda suku yang ini, plus ini kita bisa pindahkan ke sebelah kiri, jadi minus. Cosnya kita sendirikan, sedangkan yang sisanya cos P dan cos delta jadi pembagi yang ini. Jadi kalau sin per cos jadi tangan ya, dua-duanya tangan ya. Dua-duanya tangan. Nah, karena cos H ini karena bentuknya cos, maka H-nya sendiri adalah inverse dari tangan ya. Inverse dari tangan. Kira-kira kita mendapatkan seperti ini ya. Anti tangan ya, anti tangan. Nah, ini mungkin mohon diperbaiki kalau salah ya, Anda bisa turunkan sendiri, cos H-nya disendirikan dan seterusnya. Nah, sehingga H itu adalah setengah panjang hari. Ketika sore atau ketika matahari terbenam atau matahari terbit pada saat Z sama dengan 90, maka H mempunyai nilai sudut waktu yang setara dengan setengah panjang hari. Nah, kalau H sudutnya itu kita konversi menjadi jam, maka kita akan tahu bahwa panjang hari itu adalah 2 kali H tadi. Karena itu kan setengah panjang hari, kalau kita kalikan 2, maka 1 hari panjangnya berapa. Jadi sudut kita konversi ke dalam jam. Sehingga nanti dirumuskan N panjang hari itu sama dengan 2 dikali H atau sudut waktu tadi pada saat zenith angle-nya 90 derajat dikali 24/360. Nah, ini tadi tergantung dari pada posisi pada hari keberapa di tahun itu, nanti pada misalnya day of year ya. Tadi yang dari antara 1 sampai 365 itu pada hari keberapa dan seterusnya itu bisa dihitung dari situ panjang harinya. Jadi kalau diberikan nilai day of year katakanlah 300 itu mungkin bulan-bulan, kalau Desember akhir kan 365 ya. Kalau 300 itu mungkin 2 bulan sebelum Desember ya. Oktober ya, bulan Oktober, tanggal sekian Oktober, day of year-nya 300 misalkan. Anda bisa menghitung berapa panjang hari pada bulan Oktober tersebut. Kalau kita lihat sekarang kan maghrib kan bisa geser-geser kan. Kadang-kadang maghrib itu 6:30, kadang-kadang maghrib itu 5:45 sudah maghrib itu. Itu karena pengaruh panjang hari tadi, karena perbedaan panjang hari. Jadi Anda bisa menghitung pada bulan Oktober tanggal sekian dengan day of year sekian, kalau kita hitung itu berapa nilainya, panjang harinya berapa, pada bulan Januari berapa panjang harinya, dan seterusnya. Kalau di khatulistiwa, di daerah tropis kita tidak begitu banyak perbedaan. Anda mungkin bisa mengamati dari waktu maghrib dan waktu subuhnya kapan itu berbedanya, pergeserannya. Tapi kalau di subtropis barangkali perbedaannya itu sangat besar. Perbedaannya besar. Tadi saya bilang musim dingin bisa jam 4:30 sore sudah maghrib. Kalau musim panas jam 8 itu baru maghrib ya. Seperti itu. Jadi panjang hari bisa kita hitung. Nah, karena di subtropis juga kan di lebih utara ya, lebih utara. Jadi posisi lintangnya lebih atas. Kemudian, nah, begitu panjang hari, kita akan lanjut dengan suhu udara. Nah, suhu udara, kenapa suhu udara penting? Suhu udara karena kita tahu tanaman itu kan dia punya nilai optimum sendiri untuk suhu berapa gitu. Kalau suhu tanamannya, kalau kita lihat ada model iklim ya, maksudnya klasifikasi iklim ya, Köppen atau siapa itu yang ada berdasarkan suhu ya, berdasarkan ketinggian tempat. Kalau daerahnya tinggi bisa ditanam kopi, kentang dan sebagainya. Kalau rendah apa gitu ya. Nah, jadi suhu udara itu sangat menentukan pertumbuhan tanaman ya. Jadi tanaman itu bisa punya nilai optimum sendiri untuk suhunya. Jadi tanaman dataran tinggi ditanam dataran rendah akan sulit karena dia berbeda suhunya, tidak mencapai nilai optimumnya. Nah, jadi suhu itu penting untuk model simulasi. Dalam perhitungan kita memerlukan input suhu udara. Kemudian dalam tanaman itu terdapat istilah yang dinamakan thermal unit ya, yaitu penjumlahan dari rata-rata suhu harian dengan satuan degree day. Jadi setiap fase perkembangan yang kita harus pahami bahwa thermal unit ini, setiap fase perkembangan tanaman itu memerlukan thermal unit tertentu agar dia bisa pindah ke fase berikutnya. Nah, kalau kita lihat gambar ini gambar dari FAO. Bisa dicari di webnya, tadi linknya saya letakkan tapi mungkin belum. Ketika awal ini pengolahan tanah ya, sowing ya, emergence atau bertunas atau mulai tumbuh.
dia memerlukan 60 degree day. 60 degree itu apa? Berkecambah muncul ke permukaan, Pak Anja. Berkecambah mukul ya. Perkecambahan atau perkecambahan muncul ke permukaan, dia memerlukan 60 degree day. Akibatnya apa kalau dia tidak mendapatkan 60 degree day? Dia masih dalam fase ini, dia tidak bisa pindah ke fase berikutnya. Jadi perkecambahannya lama waktunya gitu. Oh, kok harusnya kan berapa hari sudah berpindah fase ya. Tapi kok dia masih lama? Ternyata suhunya tidak cukup, thermal unitnya tidak cukup untuk berpindah ke fase berikutnya. Nah, kalau ini apa nih? Double risk ini apa Pak Agus? Jadi ada istilah-istilah fase perkembangan ya. Kalau kita sederhananya awal tanam, kemudian crop development ketika pertumbuhan vegetatif ya, kemudian fase generatif dan seterusnya sampai dia panen. Nah, masing-masing fase tersebut dia punya syarat degree day tertentu yang harus dipenuhi agar dia pindah ke fase berikutnya. Kalau dia tidak terpenuhi, dia tidak akan bisa pindah ke fase berikutnya. Jadi pertumbuhannya akan menjadi semakin lama gitu ya. Semakin lama. Nah, angka-angka ini diperoleh dari suhu rata-rata harian, suhu rata-rata harian ya. Jadi kalau sampai fase ini dia memerlukan totalnya katakanlah 760 degree day. Kemudian untuk sisanya fase ini dia memerlukan 500 degree day. Kemudian per fasenya dia memerlukan berapa degree day. Ini penjumlahan ya, penjumlahan degree day. Nah, seterusnya. Jadi inilah pentingnya kita melihat suhu udara. Jadi makanya tanaman-tanaman yang tumbuh di iklim-iklim tertentu itu berbeda ya, karena dia mempunyai kebutuhan thermal unit yang berbeda. Ada yang thermal unitnya kecil itu bisa melanjutkan pertumbuhan, tapi ada yang thermal unitnya perlu besar, misalkan di daerah dataran rendah dia relatif panas, pasti degree day-nya kalau dia cocok pasti degree day-nya atau thermal unitnya besar yang dia butuhkan. Kalau dia dipindahkan ke daerah dingin, barangkali dia tidak secepat pertumbuhannya ketika di daerah asalnya ya. Jadi akan lebih lama setiap fase dia selesaikan. Nah, kemudian bagaimana untuk menghitung thermal unit? Yang pertama kita lihat dulu bagaimana cara menghitung suhu rata-rata harian ya, suhu rata-rata harian. Bisa jadi kita punya grafik suhu rata-rata harian, berapa suhu maksimum pada hari tersebut, berapa suhu minimum pada hari tersebut, kemudian dibagi dengan 2. Ini plus atau minus ya? Plus ini ya, mohon maaf ini plus ya. Suhu maksimum ditambah suhu minimum dibagi 2. Bisa jadi dengan menjumlahkan suhu pada tiap jam ya. Jam 1, jam 2, jam 3 dijumlahkan semua, dibagi 24. Itu adalah suhu rata-rata harian. Bisa juga dengan persamaan ini, kita hitung suhu pada jam 7.30, dikalikan 2. Kita ukur ya, bukan kita hitung. Kita ukur suhu pada jam 1:30 siang, kita jumlahkan dengan yang tadi, 2 dikali suhu jam 7.30. Kemudian kita ukur suhu pada jam 5:30 sore ya, 17.30. Jadi semua ini kan ada 2 komponen ini, 1 komponen 3, 4. Jadi total ini dibagikan dengan 4. Itu juga bisa kita mendapatkan suhu rata-rata. Nah, bagaimana menghitung thermal unit yang di degree day tadi rumusnya? Ya, thermal unit itu dihitung pada hari pertama, pada hari saat awal tanam itu, hari pertama dia setelah tanam, berapa rata-ratanya? Besoknya berapa lagi rata-rata suhu rata-ratanya, besoknya berapa lagi suhu rata-rata dan seterusnya. Jadi setiap hari suhunya dijumlahkan, suhu rata-ratanya dijumlahkan. Jadi kalau dari katakanlah ini 1 sampai ke 5 misalkan ya. T1, T2, T3, T4, T5 berapa? 60 atau tidak? 60 itu kebutuhannya ya, kebutuhan thermal unitnya. Kalau dia 50 berarti dia mungkin masih akan memperpanjang fase ini untuk sebelum dia bisa pindah ke fase berikutnya. Nah, itu cara kita menghitung thermal unit ya. Jadi kita membicarakan radiasi surya di sini. Radiasi surya akan diserap oleh permukaan, kemudian akan menjadi berbagai proses, termasuk proses evapotranspirasi. Juga akan menentukan suhu di lingkungan ini berapa, suhu di iklim berapa, suhu di permukaan tanah berapa. Kemudian panjang hari kita bisa ukur, karena ini variabel-variabel ini bisa jadi akan menjadi variabel input untuk model ya. Seperti yang saya tunjukkan tadi. Beberapa variabel dimasukkan dalam perhitungan sehingga kita mendapatkan berapa radiasi gelombang panjang masuk dan berapa radiasi gelombang pendek masuk ya. Tapi mungkin Anda tidak akan sampai sedetil ini sampai TA pangkat 4 dan seterusnya. Mungkin radiasi itu langsung kepada nilai evapotranspirasi ya, evapotranspirasi. Jadi dari radiasi yang dikonversi menjadi evapotranspirasi ini yang akan memasukkan ke dalam input ya sebagai bahan perhitungan untuk neraca air ya.
untuk neraca air. Nanti karena di pertemuan yang belakang akan membahas neraca air. Itu yang bisa saya tambahkan. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan. Untuk kelas A, absen ada di Eldiru ya, nanti materinya diupdate di sana. Tapi bisa ngisi absen dulu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan ada yang bertanya. Sekali lagi pertanyaan itu jangan takut ya, jangan takut dibilang pertanyaan bodoh ya dalam tanda kutip ya. Pertanyaan itu ya mau pertanyaan bodoh, mau pertanyaan apa ada pertanyaan pintar ya, tidak ada pertanyaan pintar ya. Pertanyaan apa saja kalau kurang paham di mana gitu. Jangan takut-takut, jangan malu-malu. Kalau Anda bertanya, Anda juga membantu teman. Artinya kalau temannya tadi tidak terpikirkan setelah Anda bertanya, oh ya terpikirkan ya. Apalagi kalau dijawab, teman Anda jadi mendapatkan tambahan pengetahuan. Atau ada yang Dari ingin kelas B. Bapak Suprayogi atau Pak? Bukan, dari kelas B silakan adik-adik mewakili. Belum ada, Pak. Belum ada. Hendra biasanya Hendra. Kelas B Hendra biasanya. Nah, ada juga. Atau Bapak Ibu dosen ingin menambahkan di sini, Pak Yogi, Pak Agus. Cukup Pak, sudah baiknya. Pak Fatihin barangkali ada Bu Okti, Pak Agus Rianto, silakan. Tidak terkait dengan materi juga tidak apa-apa, yang lebih general juga tidak apa-apa. Silahkan, biar kita hidup diskusinya. Atau jangan-jangan ditinggal tidur kita. Halo, dari kelas B mana? Mewakili silakan tanya nih ada berapa 25 kali 7, silakan siapapun. Izin bertanya, Pak. Ya, Silakan. Irwandi silakan. Saya Irwandi NIM A1D090018 dari kelas permodelan tanaman kelas B. Izin bertanya untuk izin konfirmasi sih lebih tepatnya Pak, untuk terkait yang panjang gelombang, pendek dan gelombang panjang. Ya. Nah, untuk berarti sebenarnya untuk gelombang panjang itu energinya lebih besar dibandingkan gelombang pendek ya Pak? Bukan. Atau kebalik? Jadi gelombang panjang itu energinya lebih kecil daripada gelombang pendek. Jadi tadi kan ada rumus yang diberikan oleh Pak Agus ya, E sama dengan H per lambda. Lambda itu panjang gelombang. Kalau pembagi, logikanya kalau pembagi semakin besar dia akan memperkecil E-nya, akan memperkecil variabel yang akan dicari kan. Tapi kalau dia semakin besar, memperkecil, kalau semakin kecil dia memperbesar. Nah, saya ceritakan contoh fenomena greenhouse effect, katanya, efek rumah kaca. Nah, rumah kaca itu menerima karena dia tertutup oleh plastik atau kaca ya, dia akan menerima gelombang radiasi matahari. Radiasi matahari gelombang pendek katakanlah, energinya besar. Dia bisa menembus kaca. Jadi rumah kaca itu ditembus cahaya matahari. Nah, ketika masuk ke dalam rumah kaca, sebagian energi kan tertabrak tanaman, menabrak permukaan dan sebagainya, permukaan-permukaan yang dalam rumah kaca, dia diserap energinya oleh permukaan-permukaan tersebut sehingga energinya berkurang dan sebagian terpantul menjadi, karena sudah kekurangan energi, dia menjadi radiasi gelombang panjang. Jadi menjadi radiasi gelombang panjang. Energinya lebih rendah daripada energi yang masuk tadi yang gelombang pendek. Sehingga kenapa? Ketika energi gelombang panjangnya itu radiasi gelombang panjang energinya lebih rendah, dia terperangkap, dia tidak bisa keluar, radiasi yang pantulnya tidak bisa keluar dari rumah kaca tersebut. Akibatnya apa?
akibatnya suhu di dalam rumah kaca itu menjadi semakin panas, menjadi lebih panas daripada suhu di luar. Karena ada perangkap radiasi gelombang panjang di sana. Karena energinya lebih rendah, dia tidak bisa menembus keluar dari rumah kaca. Jadi kalau dikatakan ada efek rumah kaca, pemanasan global dan sebagainya, bukan karena bumi ini banyak rumah kaca atau banyak gedung-gedung yang ada kacanya, bukan. Tetapi kondisi bumi itu terhalang oleh gas-gas greenhouse gas ya, katakanlah CH4, kemudian gas H2O. H2O kan mungkin Anda bisa mengamati kalau mau hujan ya, ketika mendung itu kan kok suhunya terasa panas sekali gitu ya. Jadi karena pantulan dari bumi, pantulan radiasi dari bumi itu terhalang oleh gas oleh H2O atau awan-awan yang ada di dalam itu. Jadi sudah jenuh awannya, dia menghalangi radiasi yang keluar, radiasi gelombang pendek yang keluar, karena energinya rendah, dia tidak bisa menembus awan-awan tersebut. Atau kalau banyak emisi gas metan ya, jadi sawah itu dikatakan punya emisi gas metan yang besar ya, apalagi sawah yang tergenang. Kemudian timbunan sampah di tempat pembuangan akhir itu mengemisikan metan yang besar. Nah, itu juga akan menjadi gas rumah kaca pada bumi, sehingga apa? Sehingga dia akan membuat lapisan seperti seolah-olah efeknya itu seperti kalau kita di dalam rumah kaca. Jadi ada lapisan kaca yang menghalangi energi yang keluar dari kaca tersebut, dari dalam rumah kaca tersebut. Jadi ada lapisan greenhouse gas atau gas rumah kaca yang menghalangi energi yang keluar dari permukaan bumi tersebut. Jadi terperangkap di dalam bumi yang dibalut oleh tutupan gas rumah kaca seperti H2O atau CH4. Nah, itu dikatakan efek gas rumah kaca. Jadi itu energi gelombang panjang, energi gelombang pendek. Jadi gelombang pendek itu yang setelah dipantulkan dia energinya lebih rendah. Kalau gelombang panjang itu gelombang pendek itu yang energinya lebih besar yang datang, tapi kalau dipantulkan menjadi gelombang panjang yang energinya lebih rendah. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami nggak? Bisa Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ada di WhatsApp, ada di chat itu Pak. Oh, ada di chat. Maaf, Pak Agus barangkali merespon. Pak Agus. Tadi ada yang mau tanya Pak, Mbak Viola atau siapa tadi ya? Silakan. Di chat kalau chatnya chat. Oh iya, ada satu pertanyaan. Maaf Pak, izin bertanya, apakah kuliah umum mata kuliah permodelan tanaman dapat dilihat ulang seperti dapat dilihat ulang di YT ini apa? YouTube, oh ya. Karena saya cek di YouTube tidak ada mata kuliah ini Pak, adanya mata kuliah permodelan. Terima kasih. Oh ya, ini seperti pekan lalu ya, seperti pekan lalu ini direkam juga. Direkam, tapi mohon maaf tadi setelah beberapa menit, setelah 5 menit itu mulai rekam karena baru ingat. Nanti akan saya tampilkan linknya di Audiru ya, di Audiru dan di grup ya, di WA grup. Seperti itu. Ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Jadi Anda sudah tahu ini angkatan berapa? Angkatan 19 ya. Jadi Anda mungkin 2019. Ya, sering mendengar gas rumah kaca, efek rumah kaca itu bukan karena banyaknya rumah kaca, tapi karena bumi ini seolah-olah menjadi di dalam rumah kaca gitu dengan adanya tutupan greenhouse gas. Ya, sehingga radiasi gelombang pendek yang dipantulkan oleh bumi itu tidak bisa menembus keluar dari bumi, terperangkap di bumi, jadi lebih panas suhunya. Itu mengenai radiasi. Ya, sama-sama. Pak, saya izin bertanya. Silakan. Nama dan kelas mana? Ya, saya Putri Isania Alfiani, NIM A1D01942 dari kelas D. Nyambung dari pertanyaan Irwandi, apa yang tadi dijelaskan oleh Bapak tentang gelombang panjang dan pendek, itu untuk pengaruh nyatanya terhadap tanaman atau pengaruh spesifiknya terhadap tanaman itu seperti apa ya Pak? Terima kasih. Terima kasih. Jadi ada energi gelombang panjang dan energi gelombang pendek. Tadi kalau saya cerita tentang greenhouse, rumah kaca, adanya energi yang besar di situ. Energi yang besar ada radiasi gelombang panjang, radiasi gelombang pendek yang diterima oleh bumi atau oleh permukaan, itu akan meningkatkan suhu di permukaan itu. Jadi kalau Anda lihat tadi di slide-nya, radiasi itu bisa dikonversi menjadi heat, sensible heat.
sensible heat. Saya akan tampilkan lagi coba. Nah, ini. Nah, ini ya. Ada radiasi gelombang pendek, ada radiasi gelombang panjang. Kalau ditotalkan, netnya yang diserap oleh permukaan bumi akan menjadi net radiasi. Nah, net radiasi ini akan dikonversi menjadi ground heat, sensible heat, dan evapotranspirasi. Jadi gunanya apa pengaruhnya buat tanaman? Ini akan mempengaruhi berapa besar evapotranspirasi yang ada di tanaman. Semakin besar energinya, evapotranspirasi akan semakin besar. Baik dari permukaan maupun transpirasi dari tanaman. Kemudian apa? Akan meningkatkan suhu iklim atau suhu di sekitar tanaman ya, iklim mikro di sekitar tanaman. Karena kalau tadi kita lihat ada istilah sensible heat dari net radiasi ini dikonversi menjadi sensible heat, ini berarti ada suhu udara sekitarnya yang akan meningkat. Ya, jadi kalau energinya besar maka suhu udaranya meningkat, kemudian juga evapotranspirasinya bisa meningkat. Ditambah lagi yang suhu yang masuk ke dalam tanah juga meningkat. Nah, ini pengaruhnya bagi tanaman, artinya tanaman itu memerlukan suhu tertentu, katakanlah suhu tertentu untuk tumbuh, sehingga kalau misalkan suhunya lebih dari yang dia dapatkan, bisa jadi akan ada pertumbuhan yang terganggu. Katakanlah evapotranspirasinya lebih besar daripada yang dia perlukan ya. Suaranya sempat hilang. Oke, maaf. Ya, saya ulangi. Jadi pengaruhnya apa? Radiasi gelombang panjang, radiasi gelombang pendek ini akan menjadi total atau net radiasi yang akan dikonversi menjadi sensible heat. Sensible ini akan meningkatkan suhu di sekitar tanaman. Artinya dia berpengaruh terhadap thermal unit tadi. Kalau tadi kita belajar konsep thermal unitnya lebih besar nanti. Kemudian juga akan berpengaruh kepada latent heat atau penguapan evapotranspirasi. Jadi bisa jadi tanaman itu berada pada kondisi yang tidak optimumnya ya, tidak optimum. Harusnya suhunya sekian ya dia lebih besar. Artinya evapotranspirasinya bisa lebih besar. Nah, kalau evapotranspirasinya besar, kalau dia tidak seimbang dengan pengambilan air oleh tanaman, jadi kalau kita lihat ini sebagai sebuah stok air ya, yang out itu lebih kecil daripada lebih besar daripada yang in, jadi evapotranspirasi lebih besar daripada water uptake dari akar tanaman, maka dia akan layu. Seperti itu. Jadi kira-kira jadi energi ini yang akan mengakibatkan beberapa proses yang akan mempengaruhi tanaman, terutama dari hal suhu udara atau suhu iklim mikro di tanaman dan juga dari evapotranspirasi. Kira-kira seperti itu. Bagaimana Pita? Sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Untuk Ya, Pak, sudah jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk yang radiasi pendek bagaimana Pak? Berpengaruh pada evapotranspirasi atau proses yang lain, Pak? Iya. Jadi radiasi pendek dan radiasi panjang itu menjadi total radiasi yang akan berpengaruh kepada semuanya, Pak. Jadi ada sensible heat, ada latent heat, dan ada ground heat. Jadi ini kalau kita lihat di kalau kita lihat di persamaan ini, net radiasi yang ini, net radiasi yang ini, yang menjadi sumber energi untuk konversi ke energi yang lain, itu merupakan penjumlahan dari radiasi ini, penjumlahan dari radiasi net gelombang pendek dan radiasi net gelombang panjang. Sehingga dia, kalau netnya yang supply besar, katakanlah di clear sky ya, langit tidak berawan, langit cerah, jadi netnya itu akan banyak. Tapi kalau dia berawan, netnya akan relatif lebih sedikit daripada dia di clear sky tanpa awan ya. Tapi banyak dikonversi atau terserap di awan menjadi radiasi gelombang panjang. Nah, yang energinya lebih rendah daripada radiasi gelombang pendek. Seperti itu. Jadi baik radiasi gelombang pendek maupun radiasi gelombang panjang akan berkontribusi terhadap total radiasi net yang diterima oleh permukaan dan nanti akan mempengaruhi berapa suhu lingkungan di tanaman tersebut, di sekitar tanaman, dan juga mempengaruhi evapotranspirasinya. Seperti itu kira-kira. Kalau dalam permodelan nanti akan ada neraca air, ya, ada evapotranspirasi, kemudian juga untuk permodelan pertumbuhan dan perkembangan itu ada thermal unit nanti. Thermal unit itu sudah sampai berapa, sudah sesuai atau tidak, apakah dia bisa pindah fase dan seterusnya.
Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Hendra, NIM A1201903 dari kelas B. Izin bertanya untuk, jadi kan tadi dijelaskan seperti di sawah itu kan seperti apa ya, dia luas Pak ya, luas dan terbuka. Bagaimana kasusnya ketika di hutan hujan tropis, di mana kanopi tanaman yang tinggi-tinggi itu kan memiliki kanopi yang besar-besar Pak. Saya tidak tahu itu apa jenis pohonnya gitu. Yang pasti itu kan kanopinya besar ya. Apalagi di hutan hujan Brazil dan juga di negara kita masih ada tentunya. Nah, itu bagaimana Pak ya? Maksudnya dalam artian sensible heat-nya yang diterima di permukaan itu bagaimana Pak? Seperti apakah bisa menyebar? Makanya saya ingin tanyakan di tanah itu apakah bisa menyebar sensible heat-nya atau dia itu melalui gelombang pancaran dari sinar matahari itu apakah bisa menyentuh permukaan tanah di hutan hujan tropis itu Pak? Dan kenapa menariknya tanaman-tanaman yang lebih rendah dari tumbuhan-tumbuhan yang tinggi itu masih tetap hidup dan masih bertumbuh seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Jadi logikanya ketika dia tanaman hutan ya rimbun, artinya misalkan ini ada banyak pohon ya. Ketika dia sampai ke permukaan pohon sinar mataharinya, maka sensible heat-nya itu yang terjadi ada di atas permukaan ini, di atas permukaan vegetasi. Jadi yang tertransmisi dari kanopi ke bawah itu sangat kecil ya. Sangat kecil sehingga yang di bawah ini lebih sejuk daripada yang di atas ini. Tapi kalau dia sedikit pohon, dia lebih panas daripada kalau dia banyak pohonnya gitu. Nah, mengapa kalau di bawah kanopi tanaman-tanaman yang lebat ya, tanaman-tanaman yang di hutan itu masih ada tanaman yang tumbuh, artinya dia sudah bisa beradaptasi dengan cahaya yang rendah. Ini kalau saya adaptasi mungkin Pak Supragi mungkin bisa menjelaskan. Artinya tempat optimumnya sudah cukup untuk itu. Kalau dia tidak bisa, pasti dia mati gitu. Kira-kira mungkin seperti itu. Tapi mungkin dari segi genetik atau segi varietas dan sebagainya ya, spesies itu mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Ibu yang lain. Monggo Pak Yogi kalau ingin menambahkan. Saya kira cukup jelas Pak, sudah. Oke. Terima kasih Hendra ya. Bertanya juga Irwandi, tinggal dari siapa lagi ya. Terima kasih Pak. Bertanya. Silakan, ada yang bertanya? Anissa ini ya yang nyalakan mic ya? Iya Pak, apakah suara bisa terdengar? Ya, silakan. Saya Anissa Suamiati, saya perwakilan dari kelas A. Izin bertanya Pak, untuk pemodelan stella berarti kan tadi kalau untuk perhitungan suhunya itu bisa menggunakan lintang ya Pak yang tadi, atau bisa menggunakan, maksud saya untuk perhitungan panjang hari bisa menggunakan juga untuk suhu begitu Pak. Nah itu kan kalau untuk lintang sendiri itu mungkin dari dulu juga tidak berubah ya Pak suhunya. Gitu. Yeah. Kalau untuk suhu yang sekarang itu kan berubah. Nah berarti untuk stella sendiri itu lebih baik menggunakan perhitungan manual atau menggunakan perhitungan yang menggunakan lintang begitu Pak. Terima kasih. Yeah. Kalau iklim barangkali nanti akan ada data ya. Kita punya data karena suhu itu kan faktor yang mempengaruhinya banyak ya. Suhu harian mungkin kita biasanya Badan Meteorologi tidak menghitung tapi mengukur ya. Harian pada hari ini berapa, setiap jam mungkin setiap berapa menit diukur, nanti dia punya data suhu harian. Sebagaimana hujan ya, hujan juga tidak bisa diprediksi besarnya berapa, mungkin dari pergerakan awan mungkin bisa ada ramalan cuaca, tapi secara jangka panjang itu tidak bisa. Yang bisa dihitung itu tadi yang ada rumus cos dan sin dan sebagainya itu adalah panjang hari. Jadi dari 1 Januari sampai 31 Desember itu kita bisa hitung panjang harinya berapa. Nah, panjang hari ini nanti akan berpengaruh terhadap berapa radiasi yang masuk. Jadi radiasi yang masuk ke dalam bumi itu bisa kita perkirakan dari panjang hari atau bisa kita perkirakan dari hari keberapa dalam 1 tahun itu.
Jadi satu-satunya yang bisa kita hitung di sini adalah radiasi RS-nya ya, RS-nya. Itu bisa kita hitung karena pada jam berapa, pada hari apa gitu kita bisa hitung, dan panjang hari juga bisa kita hitung. Tapi kalau suhu itu sepertinya dalam model adalah input. Input itu data masukan. Kemudian juga air hujan itu adalah data masukan. Data masukan bisa kita ambil dari Badan Meteorologi setempat, atau juga mungkin kita punya data generator untuk mencoba-coba gitu ya, bukan data asli atau data yang sintetis, kita buat dari persamaan apa kemudian jadi data itu bisa seperti itu. Jadi yang bisa kita hitung adalah panjang hari, kemudian radiasi surya. Nah, radiasi surya pun karena dia berkait dengan posisi matahari ya, radiasi surya pun kita tidak bisa mengatakan bahwa selama sepanjang tahun itu langit itu selalu cerah, kan tidak betul kan? Ada musim hujan itu kan banyak sering berawan. Nah, itu pun kita juga harus melihat suhu udara sehingga nanti kalau kita ingin menghitung net radiasi, kita lihat suhu udara di luar berapa, di atas berapa, kemudian suhu permukaan berapa. Tapi kalau tidak salah di permodelan Anda tidak sampai akan menghitung net radiasi, tapi menghitung neraca air dan konversi radiasi ya. Jadi kalau sebuah radiasi sebesar sekian megajoule itu terkonversi menjadi berapa gram biomas, berapa gram massa tanaman, maka itu ada faktor konversinya berapa gitu. Kita dianggapkan radiasinya itu sudah satu paket gitu. Kita tidak menghitung net radiasi lagi ya, atau apalagi menghitung evapotranspirasi. Seperti itu. Sudah cukup jelas Anissa atau masih ada yang bingung? Iya Pak, kalau yang tadi sudah jelas, tapi ada yang mau ditanyakan lagi Pak. Iya, silakan. Kan kalau untuk radiasi sendiri berarti kalau misalkan semakin banyak seperti yang tadi Bapak sebutkan unsur-unsur yang nanti memberikan efek gas rumah kaca untuk kedepannya itu kan berarti semakin banyak begitu Pak. Nah itu bagaimana ya Pak untuk mengukurnya gitu? Apakah kita harus menunggu berita atau bagaimana gitu Pak? Oh iya. Kaitannya dengan pemanasan global ya? Iya Pak. Jadi kalau kita agak bermain sedikit jauh ke pemanasan global ya. Jadi pemanasan global itu kan Badan Meteorologi itu biasanya mengukur suhu dan segala faktor cuaca yang ada di sekitar kita ya, yang ada di stasiun-stasiun itu. Kemudian juga ada satelit itu selain mengukur ada suhu permukaan, kemudian juga bisa mengukur atau mengamati hujan berapa, kemudian kelembapan tanah juga bisa diamati di satelit. Nah itu trennya kan dari tahun ke tahun dia akan berubah. Kalau dia terjadi perubahan iklim. Jadi kalau pemanasan global itu menyebabkan perubahan iklim, maka orang melihat data tersebut kok ternyata suhu dari setelah 10 tahun kedua, 10 tahun ketiga itu kok semakin naik gitu. Dalam 100 tahun sekali kok grafiknya naik terus. Nah, berarti dia sudah harus aware bahwa itu ada pemanasan global. Kalau mungkin mau lebih jelas, mungkin adik-adik bisa nonton film An Inconvenient Truth ya. Saya tulis di chat ini biar bisa dicari filmnya. An Inconvenient Truth. Jadi itu cerita siapa waktu itu ya? Al Gore mantan wakil presiden Amerika, itu memberikan kuliah di satu kampus, kemudian menjelaskan teori pemanasan global, cerita tentang gurunya seperti apa dan seterusnya itu bisa dijelaskan di sana ya. Bagaimana pengaruh perubahan iklim global terhadap pergerakan angin ya. Kalau adik-adik tahu kan angin itu kan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kalau dia suhunya panas, tekanannya lebih rendah. Kalau selama ini di Australia itu pada bulan, katakanlah di bulan Oktober ya, bulan Oktober itu masuk musim panas, artinya mataharinya posisi di sana, kemudian daerah itu panas, kemudian angin dari utara ke arah Australia, artinya apa? Hujan itu akan dibawa oleh angin yang itu. Nah, lewat Indonesia, hujannya turun di Indonesia. Tapi kalau nanti ada perubahan posisi panasnya tidak di Australia, tapi ada daerah lain yang lebih panas daripada Australia, angin itu belok arahnya tidak ke Australia lagi, tidak ke selatan, tapi belok lagi ke tempat lain. Bisa jadi hujannya itu tidak terbawa ke Indonesia gitu, malah Indonesia selalu kering. Itu dampaknya terhadap iklim global. Seperti itu.
Pak, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Baik, masih ada pertanyaan? Pak Agus, Pak Yogi ingin menambahkan atau Pak Fatihin? Jamnya mungkin sudah diperhatikan, jam 12. Sudah jam 12. Jam kuliah. Baik, saya kembalikan ke Pak Agus nih, Pak. Oh, saya Pak Anca. Baik. Terima kasih sekali Pak Anca, penjelasan yang mudah-mudahan lebih makin gamblang ya, makin gamblang, terutama yang perhitungan panjang hari atau ya dengan panjang hari, karena itu akan menentukan seberapa banyak energi yang bisa diterima oleh tanaman, kemudian dirubah menjadi gula dan dikirim ke semua organ tanaman yang akan meningkatkan perkembangan, menentukan perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Mudah-mudahan itu lagi gamblang ya. Dan ya pertanyaannya menarik sekali ya, sampai global climate change ya, dan sebagainya, nanti sampai kehutanan juga ya. Kalau ingat tadi gambar yang fotosintesis ya biomasa fotosintesis radiasi ya, dari RS radiasi surya itu ditangkap oleh tanaman ya, dalam bentuk gelombang pendek, kemudian ada yang ke tanah-tanah dalam bentuk yang dipantulkan tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Anca banyak panjang lebar terkait evapotranspirasi ya, atau panas bahang, panas terasa ya, panas terasa. Ya, dari gelombang pendeknya yang dimanfaatkan tanaman untuk proses fotosintesis. Maka dari saya itu mudah-mudahan pertemuan ini makin memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pemodelan tanaman, dan apabila kami dalam melaksanakan ini kurang atau ada kata yang kurang berkenan dan yang kurang jelas, mohon dimaafkan, dan akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus Sarjito, Pak Adi Anca. Terima kasih banyak. Izin pamit Pak. Saya minta slide-nya untuk diupdate di Eldiru, Pak. PDF-nya juga nggak apa-apa. Untuk update Eldiru. Pak Anca? Materinya Pak Agus Sarjito. Pak Yogi. Pak Yogi juga ya? Dikompilasi Pak. Kalau yang saya untuk kanukan aja, depan aja, untuk lebih dirapikan. Yang Pak Anca dan Pak Agus itu aja. Iya, Pak. Untuk pekan depan mungkin bisa dipakai itu slide Pak Yogi. Kan nanti untuk yang dan harus dilengkapi yang materi saya. Yang pengaruh cuaca terhadap perkembangan barangkali ya Pak Yogi. Ya, tapi nanti masih sederhana. Monggo. Mungkin materinya Pak Agus sama Pak Anca nanti di-share untuk bisa di-upload di Eldiru. Atau di template juga nggak apa-apa. Oh ya, di template. Terima kasih Pak Bapak Pak Agus Sarjito, Pak Anca, Pak Yanto, juga Pak habis itu udah live lagi. Ya, juga. Sama-sama Pak Yogi, terima kasih sekali Pak Anca. Betul semuanya. Mohon maaf, saya hanya bisa mengikuti. Terima kasih, kembalikan Pak Anca. Izin Pak Anca. Live ya, saya Pak Agus, saya live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya Bapak Ibu. Pak Yogi, ya sebentar Pak Yogi. Udah.